Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Iya, sahabat Tekno, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sahabat Tekno dalam keadaan sehat walafiat dan sungguh senang sekali rasanya kita bisa kembali bertatap muka dan bertemu bersama saya Muhammad Uzi di acara kesayangan kita yang sudah sangat kita tunggu-tunggu, di acara Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang paling wow. Iya, dan di kesempatan kali ini pembahasan kita sangat menarik sekali. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah buat semua sahabat Tekno mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan diberkahi usianya serta diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan di sini di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Profesor Tekno yang kita akan membahas mengenai e-commerce. Ya, kira-kira apa itu e-commerce? Nah, kita akan kupas semuanya, kita akan bahas tentunya di segmen atau di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Profesor Tekno yang telah hadir bersama kita. Profesor, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah hadir, Prof, bersama kita dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat di hari ini. Dan tentunya sebagai mengawali pertemuan kita di kesempatan kali ini, kita ingin tahu sebenarnya apa sih istilah e-commerce yang baru kita dengar. Dan kita tanyakan kepada Profesor, Prof, mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kita mengenai apa sebenarnya pengertian dari e-commerce, Prof. Ya, e-commerce itu adalah atau transaksi, penjualan, pembelian, marketing, barang, atau juga jasa dengan menggunakan internet, atau yaitu dengan jaringan global internet, ya dengan hal ini dengan menggunakan perangkat komputerisasi digital gitu. Itulah yang dimaksud dengan e-commerce gitu. Nah, jadi tidak hanya dengan penjualan barang ya, saya tekankan ini juga termasuk jasa. Jasa ini misalnya kita misalnya mau pesan tiket pesawat terbang, atau kita mau booking hotel atau jasa-jasa yang lain, itu kita udah bisa dengan menggunakan online lah. Oh, online, berarti internet. udah menggunakan internet. Oh, udah menggunakan belanja dengan internet. Itu yang maksud dengan e-commerce tadi. Jadi e-commerce. Jadi memang sangat lebih fleksibel dan lebih memudahkan dan efisiensi gitu. Nah, itulah. Nah, metode pembayarannya juga dengan online. Artinya bisa ketika dengan menggunakan PayPal atau dengan menggunakan kartu kredit atau dengan menggunakan auto debit gitu. Atau juga ada yang lebih cara yang ini transaksi dan konfirmasi. Transaksi kita pengiriman ATM gitu ya, rekening gitu kan. Dan kita konfirmasi gitu. Nah, jadi e-commerce ini bukan istilah yang asing. Artinya sudah dalam keseharian kita ya, seperti belanja online dan lain sebagainya. Nah, Prof, ini kan menarik sekali sebenarnya kalau kita ingin tahu lebih dalam, Prof. Kira-kira fasilitas apa saja yang bisa kita ketahui dari e-commerce ini, Prof? Ya, fasilitasnya juga banyak ya. Jadi artinya kita bisa meletakkan produk-produk barang kita tuh sendiri gitu kan dalam bentuk bentuk gambar gitu kan. Jadi supaya si customer atau misalnya si pelanggan tuh lebih menarik gitu melihatnya gitu. Dan yang lebih rinci lagi itu adalah barang itu sendiri di dalam website itu kan, internet e-commerce itu sendiri sudah spesifikasinya jelas gitu. Jadi kita tidak perlu tanya-tanya lagi. Bahkan sudah ada fasilitasnya itu untuk chatting gitu. Chatting dengan si penjualnya langsung. Jadi kita boleh bertanya gitu. Nah, jadi itu termasuk fasilitas-fasilitas yang sekarang di e-commerce itu seperti itu gitu. Sudah semakin maju, sudah semakin maju. Kita bisa interaksi dengan si pembelinya langsung gitu. Apa yang kita inginkan, atau kita mau bertanya ini barangnya seperti apa, atau misalnya kita kurang jelas tentang spesifikasi barang tuh ini apa gitu. Iya, kan kita juga sering lihat beberapa pelayanan kalau kita buka di media sosial, Prof ya. Kita buka kemudian ada iklan dan lain sebagainya. Kita pengen tahu nih, Prof, dari e-commerce ini memang ada jenis atau model khusus yang membahas mengenai e-commerce ini atau tidak, Prof? Ya, memang e-commerce itu ada banyak, ada 3 jenis lah ya. Ada 3 jenis. Ada yang versinya adalah iklan baris. Nah, di iklan baris itu artinya iklan baris itu kita cuma hanya meletakkan bahwasanya ada penjualan barang ini. Nah, dan di dia diletakkan ada kontak person si penjual. Jadi kita berkomunikasi dan kita membeli barang itu dengan kontak person tersebut. Nah, itu iklan baris. Nah, yang kedua dia ada retail. Retail itu dalam arti kata kita menjual barang nih, tapi menjual barang perusahaan itu sendiri yang menyediakan barang itu sendiri dan perusahaan itu sendiri yang memberikan pengiriman. Wow. Nah, itu seperti contoh ya bineka.com. Jadi dia perusahaan besar, udah jelas dia punya gudang yang sangat besar itu untuk pengiriman barang gitu. Nah,
Yang ketiga itu ada marketplace. Marketplace itu ada semacam dia orang si penjual itu meletakkan websitenya di situ. Jadi sebagai contoh nih Bukalapak, Tokopedia gitu. Jadi ada perusahaan penjualan yang meletakkan di website tersebut bahwasan ini produk saya gitu. Nah, dan saya yang mempunyai website itu adalah pihak ketiga. Jadi yang transaksi, misalnya ada customer transaksi, si pengirim barang adalah si yang mempunyai produk tersebut akan mengirim barang. Apabila dikonfirmasi bahwasannya barang itu setelah diterima dengan baik dan benar dengan kondisi baik, saya akan memberikan uang itu kepada si penjual tersebut. Jadi artinya saya marketplace itu artinya bisa dibilang ada share place lah gitu, sharing place gitu, sharing market loh terhadap para penjual itu. Jadi kita menyediakan tempat lapak untuk si penjual-penjual, tapi dalam hal ini dalam bentuk website ya, dalam bentuk web. Jadi kita kasih account semua dan kita mempunyai rekening bersama. Wah, menarik sekali iya, Prof ya. Ini apalagi untuk masyarakat yang di perkotaan terutama Prof ya, yang dengan aktivitas yang banyak, dengan pekerjaan yang serba sibuk dan lain sebagainya, ingin ada yang praktis dan kalau mungkin kita di kampung Prof ya, belanja itu kan biasanya di pekan gitu kan, kemudian kita juga belanja kadang-kadang di supermarket terdekat, kemudian juga kita kalau ada yang lebih besar sedikit kita di situ Prof. Nah sekarang kan kita ingin tahu Prof, dari e-commerce ini apa keuntungan yang diberikan kalau misalkan penjual ataupun pembeli melakukan transaksi atau melakukan apapun di e-commerce ini Prof? Ya, keuntungannya ya kita kalau kita sih sebagai keuntungan dari si pembeli ya, itu kita tidak susah-susah lagi untuk mencari produk gitu kan. Jadi kalau kita mau window shopping artinya kita tidak mesti ke mall lagi gitu. Mall itu membutuhkan waktu yang banyak, belum lagi kemacetan, tenaga gitu kan, capek gitu. Bahkan kadang-kadang tidak puas kita kalau bertanya itu spesifikasi barang ini seperti apa gitu kepada si pelayannya. Kadang-kadang si pelayan itu juga nggak ngerti yang barang yang dijual seperti apa. Nah kalau misalnya sekarang ini zaman orang window shopping tuh cuman hanya melihat barang tuh enaknya tuh di internet gitu. Jadi dikasih waktu 2 jam kita mau milih barang itu kayaknya belum cukup gitu. Nah karena apalagi kan sekarang kan sangat banyak ya penyedia e-commerce itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi kayak Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli.com dan bahkan yang sekarang yang untuk internasional itu yang paling raksasa itu adalah seperti Alibaba.com itu atau AliExpress.com itu. Udah sangat mendunia Prof. Iya, udah luar biasa itu, dan dia adalah inovasi yang sangat yang mempunyai itu juga luar biasa saya bilang. Nah, pemirsa Tekno, sahabat Tekno tentunya, ini kan salah satu teknologi yang terus berkembang. Dari mulai belanja yang kita dengan barter istilah kalau kita di Indonesia sampai sudah sekarang sistem transfer dan lain sebagainya, membuktikan bahwasanya kita sebagai manusia pingin sesuatu yang praktis, yang cepat, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ingin tahu bagaimana cara kita bisa masuk atau bisa memanfaatkan ini dan lain sebagainya. Tentunya kita akan break sejenak. Insya Allah setelah ini kita akan kembali dengan informasi yang lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang paling wow. Iya, sahabat Tekno, masih bersama dengan kita di sini bersama saya Muhammad Ruji dan Profesor Tekno di acara Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang paling wow. Iya, tadi kita sudah sangat serius sekali pembahasannya di awal ya. Sekarang kita agak sedikit lebih mencair karena setelah ini kita akan membahas mengenai video. Nah, kita akan melihat cuplikan video yang di dalamnya ada beberapa informasi penting, terbaru dan terhangat buat sahabat Tekno semuanya. Untuk itu, ya mari kita lihat sejenak ya. Kita lihat di layar kaca sahabat Tekno. Ya, kita bisa lihat Prof juga ada cuplikan video nih Prof. Mungkin bisa memberikan dari pihak Profesor memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dari video ini Prof. Ya, ini artinya device-device apa aja yang kita perlukan untuk membangun e-commerce itu ya. E-commerce itu adalah bagian dari e-business gitu. Bisnisnya lebih
superset dari diri ini. Nah, ini ada banyak apa ya, icon atau gimana gitu, Iya, Prof, iya, ya? iya, itu adalah perangkat, Prof, ya, perangkat untuk transaksi e-commerce itu sendiri seperti apa gitu. Nah, nah ini adalah media untuk kita mempromosikannya gitu. Kita dengan menggunakan YouTube ya, atau menggunakan sosial media lainnya dengan menggunakan Facebook gitu. Nah, ini bagaimana membangun infrastruktur dari komponen itu sendiri. Infrastruktur dari e-bisnis itulah e-commerce itu. E-commerce itu adalah bagian dari e-business. Jadi gitu. sangat menjanjikan sekali sepertinya nih, Prof, Iya, ya. iya, betul. Nah, jadi inilah untuk pertamanya, ya ini untuk infrastrukturnya lah gini. Jadi kombinasi hardware dengan software application. Iya. Terus ada delivery service untuk yang bekerja, partner dan customer di dalam itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah untuk ada publishing data dan dokumentasi dan akses ke aplikasi e-business atau e-commerce itu sendiri. Iya, benar-benar, Prof. Nah, jadi ya itulah. Jadi ini, nah kok beberapa komponen-komponen saja, komponen-komponen untuk membangun infrastruktur dari e-business itu atau e-commerce itu sendiri. Kalau sudah bisa gabung di dalamnya, kita istirahat kapan saja, buka handphone dan lain sebagainya, kita sudah bisa belanja ya, Prof, ya. Nggak perlu pakai baju baru dan lain sebagainya. Nggak pakai baju pun bisa, Prof. Janganlah, artinya kan kita ya sebagai penjualnya juga kita nggak mesti harus berdiri di depan toko kan. Kita mau ya tadi tuh bebas kita, yang penting kita bisa online. Ada transaksi mungkin ada notifikasi di dalam handphone kita sendiri. Nah, itulah ada itu e-business service-nya, ada aplikasi layer. Jadi ada aplikasi, ada software gitu, ada transport network layer tuh adalah inilah jaringan koneksi internetnya. Nah, di situ ada storage physical layer, itu adalah storage itu adalah media penyimpanan. Jadi mungkin ya kita dalam bentuk gambar atau transaksi atau database ya, database gitu kan. Database ya? Iya, database. Jadi kan semua pelanggan itu masuk dalam database. Jadi kan dia kan punya account masing-masing ya si pelanggan itu sendiri kan. Itu kan masuk ke dalam storage physical layer. Ada konten dan data layer. Nah, konten dan data layer itu ya konten dari isi dari data itu apa gitu. Jadi bisa berupa image, bisa berupa gambar atau bisa berupa video gitu kan, dan juga bisa bentuk database gitu, database dari si pelanggan akun itu sendiri gitu. Nah, itulah dari infrastrukturnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari aplikasi layernya. Nah, ini kalau kita buka di handphone atau di komputer, Prof, ya. Ya, betul. Ya, itu betul. Menggunakan internet ya, Prof, ya? Ya, menggunakan internet. Ya, memang e-commerce itu ya dengan menggunakan internet. Jaringan global sebagai internet. Pendukung ya, Prof. Iya, dan untuk marketingannya. Nah, itu ada supplier. Ini prosesnya, Prof, ya? Iya, distributor, ada retailnya, baru ada konsumernya gitu. Jadi ya proses seperti itu. Nah, mungkin tidak sesederhana itu ya gitu kan. Iya, Dari situ saya lihat ada data mining, ada yang lebih saintis lagi bagaimana untuk mengoptimiskan dari aplikasi ini itu diantara sendiri. aplikasi-aplikasinya, Iya, Prof, ya? dia itu dengan kalau si klien sendiri itu dengan menggunakan web browser gitu. Nah, itu ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk yang mendukung untuk membuat e-commerce itu, sepertinya ada database-nya Oracle di situ, ada database-nya MySQL gitu, ada database-nya dengan menggunakan DB2, ada menggunakan PostgreSQL gitu, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini ya transport layernya itulah dengan menggunakan koneksi internet tadi tuh. Jadi kita di rumah gitu kan, Prof, ya, dengan keluarga, tapi bisa belanja, Prof, ya? Bisa belanja, dan itu real time. Kita mau belanja mau jam 2 pagi, jam 4 pagi, mau jam berapa aja. Jadi kita tidak oh toko lagi buka nih, oh toko lagi tutup, tidak. Nah, termasuk makanan juga, Prof? Iya, makanan juga bisa. Oh, bisa, Prof. Jadi kita bisa order makanan untuk e-commerce saat ini banyak juga orang menjual hampir semua jenis barang. Iya, ada di semua jenis barang. Jadi salah satu di antara kelebihannya di sini membuka peluang rezeki lebih luas lagi, Prof, ya. Yang fenomena terbaru itu adalah banyak jasa pengiriman barang yang sekarang lagi booming, lagi bus jamur, ada seperti kayak JNE, Tiki atau Wahana atau pos sendiri gitu kan. Jadi berubah fungsi sebagai untuk pengiriman barang, delivery gitu. Nah, ini kira-kira apa nih maksudnya? Nah, ini maksudnya ya storage itu kalau di sini kita gambarnya adalah hard disk gitu. Nah, permanen masih ada memori, ada RAM gitu kan. Itu storage physical layernya sendiri gitu. Iya. Storage. Nah, ini isi dari konten dari data itu apa gitu kan. Ada transaksi data, ini dalam bentuk ada mungkin image, gambar atau database gitu kan. Nah, konten data layernya seperti itu. Jadi ya memang informasinya cukup jelas ya, detail ya gitu, termasuk spesifikasinya itu apa. Spesifikasi dari barang yang mau kita jual itu apa gitu. Jadi mantap. Nah, bahkan di situ nanti
di konten itu, di application itu kita bisa chatting dengan yang si penjual itu. Ini apa sih, jual barangnya apa, spesifikasinya apa gitu. Terus ini mereknya apa gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi kita bisa interaktif gitu, chatting dengan si penjual tersebut gitu. Nah, Prof, ini sedikit nih Prof ya. Misalkan kayak Uzi atau mungkin ada beberapa teman-teman dan mungkin di segelintir masyarakat kan pingin Prof bisa menggunakan dan memanfaatkan e-commerce ini Prof. Ya. Kira-kira ada cara kerja atau bagaimana cara kita menjalankan aplikasi ini? Iya, pertama kali itu adalah kita membuat aplikasinya dulu ya. Aplikasinya dalam bentuk website gitu ya, untuk kita desain. Habis itu mungkin kita bisa kerjasama dengan penyedia jasa keuangan atau dengan bank, atau kita mau buat manual dulu, artinya transaksinya saya kirim ke ATM, habis itu confirm gitu ya. Nah, artinya kita buat website, kita buat aplikasi, habis itu kita upload ke internet, atau kita beli domain hosting. Wow. Nah, ya kalau kita juga punya server sendiri lebih bagus gitu kan. Mungkin kita pakai web hosting punya orang lain gitu kan. Nah, transaksinya itu tadi kita bisa bekerja sama dengan pihak bank gitu. Apakah kita auto debit kah, atau menggunakan kartu kredit kah, atau menggunakan PayPal, atau yang seperti saya bilang tadi mungkin kita manual transfer ATM gitu, tapi nanti kita konfirmasi ke si penjual bahwasanya saya sudah kirim uang nih untuk pembelian ini gitu. Tapi itu ya zaman dulu, tapi sekarang kan sudah otomatis. Prof, nah ya? jadi ya kita desain web dulu, oke. Ya, mungkin itu ya. Iya, sahabat Tekno, menarik bukan dari cuplikan video dan tadi ada penjelasan dari Profesor mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan bagaimana keuntungan dan sebagainya. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tetap di Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang paling wow. Nah, sahabat Tekno, masih bersama kita di acara Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang paling wow. Nah, masih bersama dengan Muhammad Uzi dan Profesor Tekno. Di segmen terakhir kali ini, kita akan membahas yang lebih menarik dan tadi kita sudah mendapat ilmu, dan ini di segmen ini akan menyempurnakan wawasan dan pengetahuan kita. Nah, kira-kira apa yang ingin kita tanyakan kepada Profesor? Tentunya Prof, kita tahu bahwa menggunakan e-commerce ini kan pasti ada plus minusnya Prof. Ya, betul. Ya, kita ragukan lagi Prof. Ya, nah, kita ingin tahu dari Prof sebagai yang sudah ahli dan udah expert di bidangnya, kita pengen tahu dari penjelasan Prof, kira-kira adakah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan atau pemanfaatan e-commerce ini Prof? Ya, kalau memang kelebihannya itu adalah efisien dan efektif ya. Kita belanja tuh bisa online, nggak artinya kita tinggal dilihat di internet aja gitu kan. Kita melihat barang gitu, dan itu sangat real time, mau jam berapa, kapan aja, dimanapun posisi kita tuh bisa kita order barang gitu online. Itu yang pertama, tadi udah kita jelasin juga sebelumnya kan. Nah, yang kedua memang marketnya itu customer-nya itu cukup bisa jangkauannya sangat luas ke seluruh dunia. Wow, dunia Prof ya? Seluruh dunia. Artinya kan orang cuma hanya melihat domainnya, orang bisa melihat akses gitu, dan dia tinggal bertransaksi aja gitu. Dengan menggunakan pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit, dengan menggunakan auto debit kah, atau dengan menggunakan PayPal, atau dengan menggunakan transfer ke rekening yang si penjual langsung gitu. Nah, jadi kelebihannya ya cukup banyak. Yang selanjutnya kelebihannya kita tidak menyediakan place store tempat. Wow. Nah, kalau kita punya toko, kita berarti berarti kita akan menyediakan tempat bayar lagi, belum lagi dan kita menyediakan pelayan lagi untuk kita gaji kan, seperti itu. Jadi nah, kalau dengan menggunakan e-commerce ini ya si penjual itu ya mau kemana aja posisinya juga no problem, dia mau tiduran kah di rumah atau gimana, dia tinggal nyantai. Begitu ada transaksi mungkin ada notifikasi di dalam handphone dia gitu kan. Jadi artinya lebih fleksibel, lebih efisien lah gitu untuk si penjual itu sendiri. Jadi tidak menyediakan store ya, tidak menyediakan maksudnya tidak menyediakan tempat untuk retail barangnya itu gitu kan. Itu sisi positif ya Prof. Sisi positif atau kelebihannya. Nah, kan tidak dilakukan pula kalau misalkan teknologi ini juga berdampak negatif seperti penipuan dan lain sebagainya. Mungkin ada sisi negatifnya. Iya, jelas pasti negatifnya. Negatifnya itu gini. Waktu kita saat bertransaksi, hati-hati bertransaksi itu. Kita klarifikasi atau kita validasi ini betul nggak penjualnya itu. Dan itu sering terjadi pada saat iklan baris.
Jadi Iklan baris. kalau ya jenisnya e-commerce itu iklan baris seperti OLX itu hati-hati karena kita langsung bertransaksi dengan si pembelinya langsung. Secara langsung, Prof. Secara langsung. Kalau misalnya kita dengan menggunakan marketplace itu ada pihak ketiga yang memegang uang itu. Apabila barang setelah sampai oleh si customer, nah si pihak ketiga akan memberikan uang kepada si penjual. Nah itu dalam bentuknya seperti itu, kerjasamanya seperti itu marketplace. Tapi kalau misalnya iklan baris itu seperti OLX itu kita ke si orangnya langsung. Kita pesan. Iya, dan tidak sedikit orang itu tertipu. Jadi kita pesan barang nih, kita udah pesan rekening. Kita kirim uang. Kita kirim uang. Nah ternyata barang itu nggak sampai-sampai gitu. Nah ada juga yang orang membuat sebuah situs online penjualan barang. Misalnya nih, saya jual mobil mewah itu seperti Ferrari. Dan itu terbukti itu ada yang pembeli dan transferkan uang tapi barang nggak datang-datang gitu. Dan datang itu kan ada penipuan. Nah yang lebih sangat krusialnya lagi adalah pencurian data. Nah jadi ada pencurian data kayak account bank, auto debit, atau juga kartu kredit, account dia gitu. Itu akan dicuri oleh dihacker. Dia dihacker lah, diambil datanya. Nah jadi apabila itu sudah di tangan oleh orang lain, orang lain itu dengan mudah untuk bertransaksi dengan menggunakan hasil pencurian data itu. Memanfaatkan data kita itu, Prof, memanfaatkan data kita yang sudah dia curi. Itu istilahnya namanya carding lah istilahnya. Carding. Jadi saya beli barang itu pakai kartu kredit orang lain gitu. Nah, dengan cara data itu saya setelah sadap, artinya saya ambil lah data itu kan gitu. Nah itu masalahnya. Tapi itu udah pasti. Tapi saat ini ya memang itu sudah sudah diantisipasi lah dengan teknologi sekarang kan. Kalau dia transaksi itu kan ada konfirmasi melalui SMS atau begitu transaksi dia dienkripsi datanya. Jadi kalau data itu dia dapat, dia bentuk codingnya itu sudah dienkripsi. Jadi dia tidak bisa memecahkan seperti itu. Nah itu kekurangannya atau dampak negatifnya itu online seperti itu. Nah hati-hati kita konfirmasi betul-betul nih siapa nih penjualnya gitu. Nah tapi kalau jenisnya marketplace saya rasa tidak, karena itu ada pihak ketiga yang konfirmasi seperti itu. Sangat ilmiah, inspiratif dan sangat berwawasan sahabat Tekno. Nah sebagai penutup jumpa kita tidak terasa ya sudah di segmen 3 dan sudah di penghujung acara nih. Nah sebagai juga penambah dan penyempurna di segmen kali ini, Prof, mungkin karena tadi kita dengar ada penipuan dan kejahatan lainnya, kita kan khawatir, Prof. Kita punya uang udah nabung lama bertahun-tahun, Prof ya. Betul. Ternyata ludes. Nah mungkin dari Prof ada tips yang baik dan benar bagaimana kita memanfaatkan e-commerce ini, Prof. Ya itu tadi ya, kalau kita dia memang kita mau beli barang, kita pastikan dulu ini penjualnya benar atau tidak. Nah kita klarifikasi gitu, artinya ya betul-betul lah kita klarifikasi ini betul nih nggak orangnya gitu. Nah tapi kalau yang bentuknya, tapi saya rasa untuk saat ini memang teknologi yang dengan menggunakan transaksi online itu saya rasa udah apalagi PayPal itu adalah sebuah jasa untuk transaksi online ya. Transaksi online itu PayPal, kita harus registrasi. Nah itu betul-betul sangat secure saat ini gitu. Nah mungkin ya bagi saya itu aja sih, artinya kita betul-betul selektif lah memang itu si penjualnya atau tidak gitu, si penjualnya atau tidak, kita klarifikasi atau kita validasi ini benar atau tidak gitu. Terima kasih Prof atas ilmunya dan atas pengalaman yang juga memberikan kepada kita. Dan tentunya sahabat Tekno ya, ini mudah-mudahan menjadi takofah atau menjadi wawasan kita semua bahwa memang teknologi tidak bisa kita bendung. Artinya bahwa teknologi akan terus berjalan dengan seiringnya waktu dan zaman. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim tetap kita punya batasan, kita punya tameng, kita punya protek dan lain sebagainya, bahwa kalau kita ingin membutuhkan sesuatu, kita yang pertama harus memastikan ya barang kalau kita mau beli dan lain sebagainya. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim kalau memang kita mempunyai kebutuhan utama atau kebutuhan pokok, maka utamakan. Artinya kayak belanja-belanja dan lain sebagainya yang sifatnya tersier dan lain sebagainya jangan dipaksakan. Nah, kalau misalnya kita memaksakan akhirnya terjadilah kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Seperti itu ya Prof ya. Dan terima kasih buat Prof. Subhanallah, mudah-mudahan di segmen berikutnya atau di episode berikutnya bisa bertemu lagi Prof ya bersama sahabat Tekno yang sudah sangat menanti kehadiran kita di waktu yang lain, di waktu yang akan datang. Buat Prof, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Dan sahabat Tekno ya, insyaallah di kesempatan lain kita akan bertemu di acara yang sama dan dengan presenter yang sama dan juga dengan profesor yang sama, tapi dengan ilmu dan wawasan yang berbeda. Tetap di Tekno Show, tempat bicarain teknologi yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.